Malam di Tel Aviv berubah mencekam. Kota yang biasanya penuh kehidupan kini terasa sunyi, hanya suara sirene dan langkah-langkah aparat keamanan yang terdengar di jalanan. Warga menatap langit dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya di tengah ketegangan yang terus meningkat. Pada 18 Juni 2025, Iran meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1 ke jantung Israel, senjata yang selama ini hanya jadi ancaman di parade militer. Rudal ini, yang selama bertahun-tahun hanya dipamerkan sebagai simbol kekuatan, kini benar-benar digunakan dalam konflik nyata. Dunia terkejut melihat Iran berani mengambil langkah sebesar ini, menandai perubahan besar dalam dinamika kekuatan di Timur Tengah. Serangan ini menandai eskalasi besar, mengirim pesan bahwa Iran kini mampu menembus pertahanan udara tercanggih sekalipun. Para analis militer di seluruh dunia langsung membahas bagaimana rudal hipersonik ini bisa mengubah peta peperangan modern dan apa artinya bagi keamanan Israel serta negara-negara tetangganya. Bagi Israel, Fatah 1 adalah ancaman eksistensial. Kecepatan dan manuvernya membuatnya hampir mustahil dicegat. Sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan David Sling diuji hingga batasnya, sementara para operator radar bekerja tanpa henti, berusaha mendeteksi setiap ancaman yang datang. Ini bukan sekadar aksi militer, tapi deklarasi bahwa konflik telah memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Dunia internasional pun bereaksi cepat. Para pemimpin dunia mengadakan pertemuan darurat. Media global menyoroti eskalasi ini sebagai titik balik yang bisa memicu krisis lebih luas. Iran, setelah bertahun-tahun di bawah sanksi, kini masuk klub elit negara hipersonik. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan nasional, sekaligus sinyal bahwa Iran tak lagi bisa diremehkan dalam perlombaan teknologi militer global. Rudal ini bukan hanya menghantam target militer, tapi juga rasa aman Israel. Warga sipil berlarian mencari perlindungan, dan trauma psikologis mulai terasa di tengah masyarakat yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang konflik. Dunia menyaksikan dengan tegang, dampaknya bisa mengguncang stabilitas global, dari pasokan energi hingga risiko keterlibatan kekuatan besar. Harga minyak melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan kekhawatiran akan meluasnya konflik ke negara-negara lain semakin nyata. Pertanyaannya kini, seberapa jauh eskalasi ini akan membawa kawasan ke jurang perang besar? Militer kedua negara siaga penuh, sementara warga sipil di seluruh wilayah menanti dengan napas tertahan, berharap situasi tak semakin memburuk. Peluncuran Fatah 1 telah membuka babak baru yang tak terduga. Dunia kini menghadapi ketidakpastian, di mana satu langkah salah bisa memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan terus membayangi, dan seluruh dunia menunggu, waspada terhadap setiap perkembangan yang bisa mengubah sejarah kawasan ini selamanya. Konflik ini bukan muncul tiba-tiba. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sudah lama membara, hanya menunggu percikan kecil untuk meledak menjadi perang terbuka. Sejak awal 2024, situasi semakin panas, dengan berbagai insiden militer dan diplomatik yang memperkeruh suasana. Pada Oktober 2024, Iran meluncurkan operasi besar-besaran bernama True Promise 2. Puluhan rudal termasuk Fatah 1 yang berteknologi tinggi ditembakkan ke pangkalan udara Israel. Serangan ini dilakukan pada malam hari, menciptakan kepanikan dan kehancuran di wilayah target. Serangan itu merupakan balasan atas aksi Israel sebelumnya yang memicu respons militer penuh dari Teheran. Ketegangan meningkat tajam, dengan kedua negara saling mengancam dan memperkuat posisi militer mereka di perbatasan. Sejak saat itu, siklus serangan balasan makin brutal. Rudal, drone, dan operasi rahasia menjadi senjata utama di kedua pihak. Setiap malam, langit Timur Tengah dipenuhi cahaya ledakan dan suara sirene peringatan. Setiap putaran konflik melibatkan teknologi yang semakin canggih dan target yang semakin berani. Sistem pertahanan udara, senjata presisi, dan intelijen digital digunakan untuk memperbesar dampak serangan. Korban jiwa terus bertambah, ratusan orang tewas, ribuan lainnya luka-luka. Rumah sakit kewalahan menangani gelombang korban, sementara warga sipil hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Luka kebencian makin dalam, meninggalkan trauma yang sulit disembuhkan. Setiap keluarga yang kehilangan anggota, setiap anak yang menjadi yatim, menambah panjang daftar penderitaan. Perang proksi yang selama ini tersembunyi, kini berubah menjadi konfrontasi terbuka. Milisi-milisi yang dulu bergerak di balik bayang-bayang, kini bertempur di garis depan.
Setiap serangan memperdalam jurang permusuhan, membuat upaya perdamaian semakin sulit. Kota-kota terbelah, masyarakat terpecah, dan harapan untuk rekonsiliasi semakin memudar. Peluncuran Fatah 1 Tel Aviv menjadi puncak dari spiral kekerasan yang tak terkendali, menandai babak baru dalam sejarah konflik yang penuh luka dan dendam. Fatah 1 adalah mahkota program rudal Iran, puncak dari puluhan tahun riset dan pengembangan teknologi militer yang penuh tantangan. Rudal ini bukan sekadar simbol kekuatan, tapi juga bukti ambisi Iran untuk menyaingi negara-negara besar di kawasan. Dengan desain futuristik dan teknologi mutakhir, Fatah 1 menjadi kebanggaan nasional yang dipamerkan di berbagai parade militer dan acara kenegaraan. Diumumkan pada tahun 2023, Fatah 1 dirancang untuk mengubah peta kekuatan regional secara dramatis. Peluncurannya langsung memicu reaksi dari negara-negara tetangga dan kekuatan dunia, karena rudal ini dianggap mampu menggeser keseimbangan militer di Timur Tengah. Rudal hipersonik ini melesat hingga Mach 15, jauh melampaui kecepatan rudal konvensional. Dengan bahan bakar padat, Fatah 1 bisa diluncurkan dalam waktu singkat tanpa persiapan rumit, membuatnya sangat sulit dideteksi dan diantisipasi oleh musuh. Teknologi MARV-nya memungkinkan hulu ledak bermanuver di fase akhir, menghindari sistem pertahanan tercanggih Israel dan AS. Dengan kemampuan manuver ekstrem, Fatah 1 dapat mengubah lintasan secara tiba-tiba, membuat sistem pertahanan musuh kebingungan dan meningkatkan peluang menembus target strategis. Iran sadar tak bisa menandingi kekuatan udara konvensional, jadi mereka berinvestasi besar di rudal balistik dan hipersonik. Para ilmuwan dan insinyur Iran bekerja tanpa lelah, mengembangkan teknologi yang sebelumnya hanya dimiliki negara adidaya. Selain Fatah 1, arsenal Iran mencakup Ghadr, Khorramshahr, dan berbagai rudal balistik jarak menengah yang terus dikembangkan untuk memperkuat pertahanan nasional. Rudal-rudal ini siap diluncurkan dari silo bawah tanah atau truk tersembunyi, memberikan fleksibilitas dan elemen kejutan dalam strategi militer Iran. Bagi Teheran, Fatah 1 adalah alat pencegahan dan diplomasi paksa, simbol kemandirian teknologi, serta ancaman nyata bagi musuh-musuhnya. Rudal ini juga menjadi pesan politik bahwa Iran siap mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya di tengah tekanan internasional. Media pemerintah menyebutnya awal dari akhir mitos pertahanan Israel, menegaskan bahwa era dominasi militer lama mulai tergeser oleh inovasi baru dari Iran. Dengan Fatah 1, Iran kini memiliki posisi tawar baru di kawasan, memperkuat pengaruhnya dan menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan regional yang tak bisa diabaikan. Peluncuran Fatah 1 dikemas Iran sebagai pesan simbolis. Spanduk raksasa di Teheran bertuliskan 400 detik menuju Tel Aviv, waktu tempuh rudal dari Iran ke Israel. Pesan ini menanamkan teror kehancuran bisa datang dalam hitungan menit. Media Iran merayakan serangan ini sebagai bukti keunggulan teknologi dan keberanian nasional. Nama Fatah, dipilih langsung oleh pemimpin tertinggi, menegaskan konflik ini sebagai perjuangan ideologis, bukan sekadar geopolitik. Iran ingin dunia tahu, setiap intervensi militer akan dibayar mahal. 400 detik bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi juga peringatan bagi kekuatan global. Malam itu, sirene meraung di Tel Aviv. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, Arrow, David Sling, berlomba mencegat rudal hipersonik yang datang. Beberapa berhasil dihentikan, tapi sebagian menembus, menciptakan ledakan dan kepanikan. Gambar kawah dan bangunan rusak menyebar di media sosial. Bagi warga Israel, ini ancaman nyata ke jantung negara mereka. Rasa aman runtuh seketika. Yordania juga terlibat mencegat proyektil yang melintas di langit mereka, menandai potensi meluasnya konflik. Layanan darurat Israel bekerja tanpa henti, rumah sakit siaga penuh. Dampak psikologisnya besar, ilusi benteng tak tertembus, Israel hancur. Malam itu, perang benar-benar tiba di depan pintu rumah warga. Israel membalas cepat. Beberapa jam setelah serangan Fatah 1, jet tempur Israel menghantam infrastruktur militer di Teheran. Ledakan mengguncang ibu kota Iran, memicu kepanikan dan menandai eskalasi dramatis. Israel bahkan mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil di area target. Taktik perang psikologis yang menunjukkan keunggulan intelijen. Pemerintah Iran awalnya bungkam, tapi video warga membuktikan serangan itu nyata.
Iran menuduh Israel memanfaatkan data aplikasi pesan untuk menargetkan individu, menambah paranoia publik. Kini, kedua ibu kota hidup dalam bayang-bayang serangan langsung. Garis merah telah dilanggar, membuka jalan bagi konflik yang lebih brutal. Dunia bereaksi keras. Di Washington, Presiden AS Donald Trump menuntut penyerahan tanpa syarat dari Iran dan mengerahkan kekuatan militer ke kawasan. Eropa, lewat Presiden Prancis Macron, memperingatkan bahaya intervensi militer yang bisa menjerumuskan kawasan ke kekacauan seperti Irak dan Libya. Rusia dan Tiongkok menyerukan pengekangan, tapi juga melihat peluang menantang dominasi AS. PBB tampak tak berdaya, terpecah oleh veto dan kepentingan nasional. Seruan gencatan senjata terdengar lemah di tengah gemuruh rudal. Dunia terpecah antara penonton cemas dan partisipan enggan, menyaksikan dua musuh bebuyutan menari di tepi jurang. Konflik ini langsung mengguncang pasar global. Harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam 5 bulan, memicu inflasi dan tekanan ekonomi di seluruh dunia. Ancaman penutupan Selat Hormuz menambah kepanikan pasar energi. Saham-saham di sektor penerbangan dan pariwisata anjlok, sementara perusahaan pertahanan justru melonjak. Negara-negara pengimpor minyak menghadapi tagihan energi membengkak, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Negara produsen di Teluk diuntungkan, tapi juga rentan terhadap eskalasi. Perang rudal Iran-Israel kini menjadi krisis ekonomi global, mengancam pemulihan pasca pandemi. Peluncuran Fatah I dan serangan balasan Israel telah mendorong Timur Tengah ke ambang perang skala penuh. Setiap garis merah telah dilanggar, setiap norma pencegahan runtuh. Siklus kekerasan makin sulit dihentikan, kepercayaan hancur total. Diplomasi nyaris mustahil ketika ibu kota saling serang. Keterlibatan kekuatan besar meningkatkan risiko salah perhitungan global. Dunia terpolarisasi, konsensus internasional untuk deeskalasi makin sulit. Di balik unjuk kekuatan militer yang hilang adalah kemanusiaan, setiap ledakan merenggut masa depan. Satu-satunya harapan kengerian perang memaksa para pemimpin mundur sebelum terlambat. Namun, suara genderang perang kini jauh lebih keras daripada bisikan perdamaian. Dunia hanya bisa menunggu, berharap akal sehat menang.